Menurut kamu, tegangan di dalam electrostatic precipitator atau ESP itu positif atau negatif? Positif, Pak. Ternyata jawabannya negatif. Nah, disitulah asumsi-asumsi gua mulai dipatahkan oleh kenyataan lapangan. Ternyata sistem gas buangnya itu dibuat tekanannya lebih rendah biar gas dan debunya itu tidak keluar dari jalurnya. Saya kira saya udah paham PLTU. Ternyata saya masih harus banyak belajar. Sebelum gue datang ke PLTU Suralaya, bayangan gue cukup sederhana. Gue pikir gue dan teman-teman gue nanti bakal ditempatin di bagian turbin dan generator. Ternyata gue dan teman-teman gue ditempatkan di bagian assembly atau bagian yang mengurusi sisa pembakaran dari batu bara, terutama di bagian pemeliharaan kelistrikan. Awalnya lingkup kerja ini terasa sempit. Tapi justru saya melihat bahwa pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu berjalan karena banyak subsistem, divisi, dan pihak yang saling terhubung dan saling berkoordinasi. Tidak ada satu orang yang tahu semuanya. Sistem bekerja karena tanggung jawab dibagi jelas dan setiap bagiannya saling koordinasi. Nah, sebelum masuk ke peralatannya, kita harus tahu dulu dasar permasalahan ini. Jadi, setelah batu bara itu dibakar untuk memanaskan air yang nantinya air tersebut akan menjadi uap dan menggerakkan turbin. Nah, sisa pembakaran dari batu bara ini akan dikemanakan? Secara sederhana, abu pembakaran terbagi menjadi bottom ash dan fly ash. Bottom ash jatuh ke bawah lalu dipindahkan melalui konveyor menuju area penampungan, sementara fly ash terbawa gas buang, kemudian ditangkap oleh electrostatic precipitator atau ESP. Sebelum dikumpulkan di hopper dan dipindahkan dengan udara bertekanan dari kompresor menuju ke silo. Sebagian abu juga dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk kebutuhan konstruksi. Dari sini gue sadar, assembling bukan sekedar mengurus sisa pembakaran, tetapi bagian penting dari operasi dan pengelolaan lingkungan PLTU. Setelah gue memahami aliran abunya secara keseluruhan, secara gambaran besar, barulah gue bisa mengerti peran kelistrikan di bagian ash handling ini seperti apa. Trafo dari berapa ke berapa nih, Dik? Trafo dari berapa ke berapa ini? Ini trafonya setengah PTR dari 380 di step up menjadi 70. 70. Oh, berarti ini buat TP ini? Enggak, ini buat TP, trafo MP. Tapi nggak di dalam dia, kayak yang Dia di luar. Iya. Oh, di pendinginannya bisa pakai minyak. Iya. Di assembling, transformator, MCC, motor, proteksi, sensor, dan sistem kontrol bekerja sebagai satu kesatuan. Kalau di kampus semuanya dipelajari terpisah, sedangkan kalau di lapangan gue ngeliat gimana semua saling terhubung. Gue juga mulai memahami abstraksi, yaitu engineer tidak harus mengetahui setiap detail sekaligus, tetapi harus memahami input, output, batas kerja, dan dampak jika suatu bagian itu gagal. Kesalahan paling jelas gue selama gue kerja praktik atau KP adalah bukan karena gue tidak tahu. Ketidaktahuan itu wajar. Tapi yang bermasalah adalah mengisi ketidaktahuan dengan asumsi, lalu mengatakannya dengan percaya diri seolah-olah itu adalah fakta. Momen lain yang sangat berkesan adalah ketika gue dan teman-teman gue dibawa ke ruang operator. Keandalan listrik 24 jam yang kita rasakan setiap hari itu lahir dari monitoring, koordinasi, prosedur, dan pemeliharaan. Bukan cuma mesin yang terus berputar. Gue pun sadar, alat yang sekali berhasil itu belum tentu andal. Reliability harus dibangun dan terus diperbaiki. Sebelum gue pakai, gue juga membayangkan bahwa lingkungan pembangkit itu orang-orangnya selalu sibuk dan tegang. Ternyata ritmenya lebih manusiawi. Di sela-sela pekerjaan, suasananya tetap santai. Bercanda, ngopi, kadang ngobrol, tanpa mengurangi keseriusan kerja. Kami juga banyak terbantu, dari makan siang hingga makanan sisa yang dibungkuskan untuk anak-anak PKL. Bahkan ada candaan soal botol minum besar yang katanya bikin air kantor itu cepat habis.
Dari keseharian ini, gue sadar bahwa belajar saat kerja praktik atau KP itu bukan hanya dari mesin dan mentor, tapi juga dari orang-orang, relasi, dan pengalaman sehari-hari. Nah, salah satu sistem yang ada di Ascending yang kemudian gue teliti lebih dalam untuk gue jadikan topik untuk laporan KP adalah karakteristik arus starting dari motor induksi 3 fasa yang digunakan pada kompresor. Oke, jadi motor kompresor itu digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan yang mendorong fly ash menuju ke silo. Gua membandingkan metode start delta dan metode stop starter. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa arus maksimum start delta 317,6 ampere sedangkan stop starter 147,6 ampere dengan kenaikan arus yang lebih halus. Namun, soft starter tidak selalu terbaik untuk semua kondisi. Pemilihannya tetap bergantung pada beban, biaya, jaringan, perawatan, dan kebutuhan keandalan. Pelajaran terpentingnya bagi gua adalah jangan sekedar menyimpulkan, tapi ukurlah, baca datanya, lalu batasi kesimpulan sesuai bukti yang ada. Setelah KP selesai, gue tidak pulang dengan memahami seluruh sistem yang ada di PLTU. Justru sebaliknya, gue menyadari bahwa dunia engineering, walaupun hanya di PLTU, itu sudah terlalu luas untuk dapat dikuasai oleh satu orang saja. Satu orang engineer tidak harus memahami semuanya. Mereka punya bidang masing-masing dan berkolaborasi ketika masalah melewati batas keahliannya. Gue pun sadar, gue juga nggak bisa mendalami semua bidang sekaligus. Yang lebih penting adalah memahami prinsip dasarnya, memilih beberapa bidang untuk didalami, dan tidak menutup ketidaktahuan dengan tebakan. Kampus memberi kita dasar, lapangan memberi kita konteks dan konsekuensi nyata. Gue datang ke PLTU PLNS UBB Suralaya dengan ekspektasi dapat melihat keseluruhan sistem yang ada di PLTU. Tapi kenyataannya gue hanya ditempatkan hanya di satu bagian, yaitu di bagian pemeliharaan listrikan Ascending. Satu bagian kecil PLTU aja cukup menunjukkan betapa kompleksnya sistem yang menjaga listrik tetap tersedia untuk kita 24 jam. Mengosongkan gelas bukan berarti membuang ilmu, tapi tetap terbuka pada fakta baru dan membedakan fakta, asumsi, dan hal yang belum kita verifikasi. Mungkin gelas seorang engineer memang tidak pernah penuh, karena selalu ada hal baru untuk dipahami. Nah, kalau kalian pernah juga merasa sudah memahami sesuatu, namun ternyata kalian pas di lapangan menemukan kenyataan yang berbeda, coba kalian sampaikan di kolom komentar. Gue juga ingin tahu gimana pengalaman kalian dalam menghadapi situasi tersebut. Oke, gue sampai jumpa di dokumentasi proyek dan perjalanan teknik berikutnya.